Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun sebelumnya kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati dan urapi sehingga menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5-6. Begini firman Tuhan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tutup pintu dan berdoa. Tutup pintu dan berdoa berarti berbicara melalui doa kepada Tuhan, tentunya tanpa seorang pun yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dalam sebuah artikel yang saya baca, ada sebuah kisah di mana bertahun-tahun yang lalu ada seorang pria tengah berkunjung ke Amerika dan hendak menelpon. Kemudian ia masuk ke dalam satu box telepon dan mendapati bahwa box itu berbeda dengan box telepon yang ada di negaranya. Ketika itu hari sudah hampir gelap, jadi ia kesulitan untuk menemukan nomor telepon yang ada dalam buku telepon. Ia pun melihat sebuah lampu yang ada di langit-langit, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghidupkannya supaya ia bisa melihat nomor telepon yang ada di dalam buku teleponnya. Pada saat laki-laki itu terus mencoba mencari nomor telepon dalam gelap, ada seorang pejalan kaki saat itu melihatnya dan berkata, "Pak, jika Anda ingin menyalakan lampunya, tutuplah pintu box ini." Ternyata dengan menutup pintu tersebut, pintu box telepon tersebut, lampu dalam box dalam telepon tersebut dikatakan menyala saat itu juga. Dan dalam waktu singkat ia menemukan nomor yang dicari dan ia pun menelpon sesuai dengan yang dia mau telepon tentunya. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa ini adalah sebuah pelajaran bahwa dengan cara yang hampir sama, yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, ketika kita orang yang percaya kepadanya, orang yang mengikutinya, ketika kita hendak menyendiri untuk berdoa, seperti yang tertulis tadi dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan di sana, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi melalui ayat-ayat tersebut Tuhan Yesus mau kita berdoa supaya kita pun harus menutup pintu, dan kita dikatakan di dalam berbagai gangguan supaya kita fokus, supaya kita tertuju pada Tuhan. Tuhan mau kita dikatakan masuk ke dalam kamar kita, lalu kita tutup pintu kita supaya kita bebas dari berbagai gangguan yang menyibukkan kita, yang membuat kita tidak terfokus. Oleh sebab itu dia mau kita masuk ke kamar kita, kita tutup pintu. Ini antara kita dengan Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau melalui doa kita membuka hati kepada Bapa yang di surga. Maka Bapa yang di surga dikatakan oleh Tuhan Yesus akan melihat kita yang tersembunyi, dan Tuhan Bapa kita yang di surga akan membalas kita, akan melihat kita dan mendengar seruan dan doa kita. Jadi Tuhan Yesus menjadi teladan juga bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika dia, Yesus yang adalah teladan bagi kita, ketika dia hendak berdoa sebagai manusia, ia sendiri sering menyingkir untuk menyendiri, tentunya untuk berdoa. Dan dia memohon kekuatan
dan tuntunan yang daripada Tuhan melalui doa. Waktu itu dia menyingkir dan menyendiri untuk meminta kekuatan dari Bapa yang di surga, tuntunan Tuhan dari Bapa yang di surga, dan itu dia lakukan. Dia menyingkir dan berdoa sehingga dia sendiri dan Tuhan. Jadi seringkali hal ini juga dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah seharian. Ia juga ketika dia mengajar, ketika dia menyembuhkan orang sakit, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal yang kelima ayat 15-16 dikatakan di sana. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di kesempatan lain juga Tuhan Yesus berdoa juga. Dia katakan begini, sebelum ia melakukan keputusan besar untuk memilih siapa yang akan menjadi rasul-rasul yang menjadi pengikutnya, yang menjadi rasul-rasul untuk menjadi pengikutnya seterusnya memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu dikatakan dalam Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 13. Dikatakan demikian, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita fokus dengan Tuhan, supaya kita menyatu dengan Tuhan, supaya kita tidak ada gangguan waktu kita berdoa, kita dikatakan harus masuk ke dalam kamar kita, lalu kita tutup pintu. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh Yesus. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Sebagai manusia dia sering menyingkir, dikatakan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk berhubung antara dia dengan Bapa yang di surga. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit bumi, yang adalah Bapa kita yang di surga. Dia harus kita percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan mengabulkan. Bapa di surga mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Karena seperti itulah yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, tentunya kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk selalu mengingat bahwa untuk menyalakan lampu, sama seperti seorang tadi yang ingin menelpon, yang masuk ke dalam box telepon, dia tidak tahu bagaimana menyalakan lampu saat itu. Lalu ada orang yang datang mengatakan kepadanya, dengan menutup pintu box telepon tersebut maka lampu akan menyala. Dan dia lakukan itu. Dia akhirnya dengan bantuan lampu yang menyala, dia akhirnya dikatakan menelpon sesuai dengan telepon yang akan dituju, dan dia temukan dengan mudah dalam catatannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk selalu mengingat bahwa untuk menyalakan lampu kita harus menutup pintu terlebih dahulu sebelum kita menyendiri untuk berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Maka dengan demikian Bapa kita yang melihat kita di tempat yang tersembunyi, dikatakan dia akan mendengarkan, dia akan mengabulkan, dia akan menyatakan kuasanya melalui doa-doa kita. Sehingga melalui doa-doa kita, kita akan menyaksikan bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diajarkan ketika kami berdoa, biarlah kami bukan seperti orang munafik yang berdoa supaya dilihat, supaya didengar orang bahwa kami ini seorang yang suka berdoa. Tetapi Yesus mau ketika kami berdoa, hanya kami dan Bapa di surga yang tahu, dan Bapa di surga mengetahui kami yang berdoa di tempat yang tersembunyi. Dan ketika itu Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan, Tuhan menyatakan kuasanya melalui doa-doa yang kami sampaikan. Oleh sebab itu biarlah kami Tuhan belajar untuk menyendiri ke tempat yang sunyi antara kami dan Tuhan, untuk menyampaikan doa-doa kami sebagai anak-anak, dan Bapa di surga adalah sebagai Bapa kami, dan kami percaya Bapa yang di surga mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan pimpinlah kami, sertai kami supaya kami Tuhan Yesus melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hati Tuhan. Dengan begitu segala janji Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.